Gimana, Bu? Selamat malam Pak Yusuf. Selamat Enggak, malam. saya sih sebenarnya tadi minta dinaikin waktu ada Pak Kingdom, Pak. Maunya disatukan Pak dengan Pak Kingdomnya Kingdom. ngapain? Ngapain emang? Yang diomongin tentang apa itu, yang tertulis di tentang Paulus itu loh Pak, yang katanya apa namanya, Nih, akulah Yesus itu loh, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya beda makasih Pak, terima kasih dinaikin. beda pendapat atau gimana? Enggak, sama pendapatnya, sama Pak. Itu yang dimaksud itu siapa, jawab Saulus, Kisah Para Rasul 9 nomor 4 sampai 5. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maksudnya Yesus yang kau aniaya itu bukan secara eksplisit itu Yesus, bukan, itu menuju ke murid-murid Yesus, orang-orang percaya, orang Kristen. Karena Di Paulus mana di itu situ pemburu. tertulis murid? Paulus itu pemburu orang Kristen. Di mana di situ tertulis murid? Di situ kan akulah, bukan Iya, pengikut, bukan? ini maksudnya akulah Yesus Iya, yang kau aniaya itu. Ini kan akulah. konteksnya, ini Jadi konteksnya yang dianiaya Yesus atau murid di situ kalau akulah? muridnya itu Pak, itu tertuju ke Lah, muridnya, pengikut mau Kristus. diubah pula kitab kamu, Bu. Ini loh Pak, itu konteksnya, Masa konteksnya ayat kitab kamu sendiri kamu mau pelintir sendiri sih? tidak. Gimana sih? Ini tidak mengubah. Ini konteksnya gini, saat itu Saulus lagi dalam perjalanan ke Damsik buat nangkap dan menganiaya orang-orang Kristen. Jangan nanti kena itu, Mak. Terus tiba-tiba ada cahaya dari langit dan Yesus sendiri yang menegur dia. Nah, itu membicarakan tentang perjalanan Saulus menuju Damsik. Hmm. Nih, Nah, itu baca. saya membenarkan pernyataan Pak Kingdom itu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan, katanya. Nih jawabannya, akulah Yesus, bukan akulah murid, bukan. Ya, Yesus itu akulah lambang, Pak. Yesus yang Iya, kau saya aniaya tahu. itu. Saya Pertanyaannya, kapan Paulus menganiaya Yesus? Kapan ketemu? memang nggak pernah ketemu. Ayo udah, berarti cahayanya tuh bohong berarti. Cuma itu Yesus itu di situ, Yesus itu lambang Pak. Yesus berarti itu bohong itu lambangnya cahaya. orang Kristen Pak. Berarti bohong itu suaranya tuh bohong berarti. Bukan begitu Pak. Akulah Yesus yang kau aniaya itu tuh Yesus itu adalah kan guru kami, imam besar kami, Tuhan kami. Jadi kita orang Kristen inilah Yesus gitu loh. Jadi gini, itu kata kiasan. Itu Kiasan bahasa. juga kata Bu. Iya, benar. Kok masa kiasan semua? Macam mana? Coba Bapak buka data Di situ tertulis jelas, Bapak kan ada laptop tuh. Akulah Bapak ada laptop. Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, akulah Yesus. Jelas sekali kalimatnya. Ini begini nih Pak, nih ya. Ini titik baliknya begini loh Pak. Ini titik balik besarnya. Si Saulus itu pemburu orang Kristen. Saulus itu orangnya ini hunter, memburu orang Kristen. Kalau ketemu orang Kristen itu Paulus tangkepin di penjara, kadang dibun-bun sama Paulus Pak. Itu benar Pak Kingdom, itu benar. Cuman bapaknya yang Makanya saya pertanyakan, kapan Paulus ketemu Yesus? Kok bisa-bisanya Paulus menganiaya Yesus? Aduh, Bapak mesti hadirlah Roh Kudus baru Bapak paham deh. Waduh, saya nggak mau yang berbicara yang tidak tertulis tuh, nggak mau. Masa kitab ibu sendiri mau ibu ubah? Aneh. Nah, sekarang Bapak, maaf nih Pak Yusuf, maaf. Ya, saya bukan ini, saya boleh bertanya nggak sama Bapak? Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan saya. Tapi ini belum habis nih. Enggak, nanti kita balik lagi ke situ. Kan ini topiknya mana perintah Yesus ke gereja kan, bukan tentang Paulus kan. Ini cuman membenarkan pernyataan Pak Kingdom. Saya naik ke atas pengen dipertemukan Pak Kingdom, bahwasannya omongan ucapan Pak Kingdom itu betul. Betul dari mana? Yesus itu adalah Tuhan kami. Nah, orang Kristen inilah yang dikejar Paulus di masa itu, karena Yesusnya udah terangkat ke sorga.
Masa Paulus ngejar Yesus? Kan Paulus udah tahu Yesus udah disalib. Paham nggak, Pak? Paulus itu tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lalu Ya kenapa makanya cahaya ngapain? itu? Sekarang gini, Lalu sekarang kenapa pertanyaan. lalu kenapa cahaya itu ngomong akulah Yesus? Berarti dusta itu dia ngomong. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Oh. Kan si Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Ngapain amat kurang kerjaan Paulus nyariin Yesus? Orang Yesusnya udah naik ke sorga. Ayo. Tapi kenapa Yesus menampakkan diri akulah Yesus? Itu kan suara Yesus sendiri, Pak, yang dari langit yang berupa cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan gitu. Iya. Iya, kan Yesusnya Suaranya udah kan kayak disalib gitu. nih. Pak, saya Akulah ada data, Yesus sabar. yang kau aniaya itu. Berarti ada penganiayaan Paulus kepada Yesus. Kapan? Bukan itu yang dimaksud nih ya. Rasul Paulus hidup di tahun berapa ya? Sabar. Berarti omongan yang cahaya itu dusta. Berarti iblis menyamar itu. Nggak ada. Bapak segala dusta tuh iblis yang menyamar. Saya Gimana tahu, Pak. sih? Ini Ya, saya tahu. iblis yang Tapi menyamar nih, Pak, itu. Pak, maaf saya salah ya, Pak PI, maaf. Sekarang Aduh. kalau nih, iblis itu kan bapak dari segala dusta. Tapi iblis tidak pernah mengaku dirinya Yesus. Nggak pernah. Coba bapak baca dari Kejadian sampai Wahyu, iblis nggak pernah ngaku dirinya Yesus. Percaya sama saya, Pak. Nggak ada dalilnya iblis mengaku dirinya akulah Yesus. Nggak ada. Iblis takut, Pak, menyebut dirinya Yesus. Bener, percaya sama saya. Bapak Kok iblis takut? Iblis Iblis itu pernah membawa Yesus. Iblis itu pernah ngerjain Yesus. Gimana sih? Bapak, membawa sama Iblis mengaku itu itu beda. iblis itu pernah membawa Tuhan kamu. Pak, membawa sama mengaku itu beda. Bapak kan pernah sekolah kan? Pernah pelajaran bahasa Indonesia. Iblis itu lebih hebat daripada Yesus. Dia pernah bawa Tuhan kamu. Membawa sama mengaku itu beda, Pak. Coba kamu buka ya Lukas Pak, 4. membawa nih, Ya. nih, Pak Yusuf, membawa tuh begini nih. Nih, membawa Iya. gelas. Ini Memang membawa, iblis membawa. itu pernah bawa Tuhan kamu, Bu. Makanya Nih. baca kitabmu. Nih. Gimana sih? Nih. Membawa Alkitab. Tapi kalau mengaku beda. Kalau mengaku tuh nih saya Jenny nih, Yesus gitu. Itu baru pengakuan namanya. Coba berapa kali Tuhan kamu tuh Yesus itu dibawa oleh iblis? Masa Tuhan dibawa iblis? Ya itu kan waktu itu kan Yesus lagi berpuasa 40 hari. Dicobai iblis, bukan dibawa, dicobai. Loh, bukan dibawa, dipelintir lagi kitabnya. Baca dulu dah. Astagfirullahaladzim. Ini mah dipelintir terus kitabnya. Ya Allah ya. Nih, saya bukakan aja. Bukan dibawa apanya. Nih, baca, Bu. Ya, baca. Ya, baca. Mau dipelintir pula kitabnya. Nih, ini apa nih? Membawa atau bukan? Membawa. Iya, membawa. Iblis membawa Tuhanmu. Pak Yusuf dibaca sampai selesai belum tuh perikop? Satu perikop. Iya. Belum. Artinya apa? Iblis pernah membawa Tuhan kamu. Iblis itu lebih kuat daripada Yesus berarti. Iya, tapi di situ tidak bilang mengaku. Di situ membawa dan mengaku itu beda, Pak. Aduh, saya curiga Pak Yusuf ini bahasa Indonesianya kayaknya. Mana sih? Makanya jangan dipelintir-pelintir kitab sendiri Saya itu, Bu. tidak melintir, Ya. Pak. Saya tidak melintir. Itu memang kebenarannya seperti itu. Aduh, Bapak saya tanya, Bapak sekolahnya ambil jurusan apa waktu SMA? Es campur. Nah, makanya Bapak kurang paham tentang bahasa Indonesia. Saya kalaunya sarjana STT ya sekolah 3 Tuhan atau sekolah Tuhan tewas itu nggak ada apa-apanya sama saya. Tapi Bapak ada kekurangan di kosakata dalam berbahasa Indonesia. Iya. Jadi maupun S2 ya, Membawa maupun dan STT mengaku itu dia beda, ya. Pak. Nggak ada apa-apanya sama saya. Nggak ada apa-apanya. STT Nih, itu Pak. mau sekolahnya sekolah 3 Tuhan kek, mau sekolah Tuhan tewas kek. Nggak ada apa-apanya. Saya Ini lulusan namanya es campur. membawa, ini membawa, Pak. Membawa. Aduh. Nah, ini membawa.
Kalau mengaku tuh, nih saya ngaku Yesus, nah itu mengaku. Eh, Gitu Mana Pak. si ibu ini mak mau diubahnya sendiri kitabnya. Bukan mengubah, Bapak yang kurang paham tentang kosakata. Oh. Coba kisah para rasul 9 tadi coba. Nih Pak sabar ya Pak. Nih, Rasul Paulus hidup sekitar tahun, ya, sekitar tahun 64 sampai sekitar 67 Masehi. Nah, Yesus disalib itu tahun 33 Masehi. 30 tahun lebih kemudian Gak baru nyambung. Coba kita ke Paulus. kisah para Jadi rasul Paulus tadi coba. memang nggak pernah Kisah para ketemu rasul Yesus. tadi. Kisah para rasul tadi coba. Maaf. Aduh. Ya, apa, Susah Pak? ini. Maaf. Kitabnya aja mau dipelintirnya, apalagi omongan saya. Nah, kan saya di sini Tuh. saya di sini mau menekankan 2 atau 3 saksi itu berarti kan kebenaran, Pak. Nggak asal sendiri Pak Kingdom ngomong. Saya juga membenarkan pernyataannya karena memang adanya begitu, Pak. Benar begitu adanya. Kita balik Mana ke mungkin, pembahasan mana Kingdom mungkin, tadi. Pak, mana Coba mungkin kisah Paulus kisah para ketemu. rasul 9 nomor 7 tadi coba. Berapa? Kisah para rasul 9 nomor 7. Kisah para rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Baik, Bu. Di situ teman-teman Paulus katanya mendengar suara Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang buka lagi. Kisah para rasul 22 nomor 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Dan mereka menyertai aku. Mana yang betul? Kata yang satu teman-teman Paulus dengar, tapi kata yang satu teman-teman Paulus tidak dengar. Mana yang betul? Itu ayat 2 ayat itu Pak, konteksnya itu Paulus lagi bersaksi di depan banyak orang di Yerusalem. Dia itu menceritakan ulang kejadian TKP waktu dia ketemu dengan Yesus yang cahaya terang itu dan suara di perjalanan menuju Damsik. Yesusnya itu mah udah keangkat ke sorga Pak. Jadi gini, beda jauh 30 tahun lebih. Beda 30 tahun lebih, Pak. Satu kejadian dengan 2 cerita yang berbeda, itu salah satunya pasti salah. Yang satu ngomong, yang satu ngomongnya teman-temannya dengar, yang satu ngomong teman-temannya tidak dengar. Jadi mana yang betul ceritanya mana? Bener Pak Kingdom ini susah ngejelasin ke Pak Yusuf ya. Jadi gini ceritanya Pak, ceritanya ya. Saya pergi ke Monas naik busway. Terus anak saya pergi ke Monas naik motor, tapi tujuannya sama, Monas, gitu loh Pak. Itu beda analoginya. Ini analoginya satu mendengar, satu tidak. Bertentangan gitu. Penjelasannya bertentangan. Tidak bertentangan, itu berkesinambungan. Yang satu bilang teman Paulus dengar, yang satu bilang teman Paulus tidak dengar. Bertentangan. Jadi yang mana yang betul? Dua-duanya. Nggak mungkin dua-duanya. Kalau dua-duanya betul nggak mungkin. Kalau dua-duanya salah bisa jadi. Oh tidak, itu dua-duanya benar Pak. Gitu. Saya ke Monas naik busway, anak saya ke Monas naik motor, tapi tujuannya sama, Monas. Masa yang satu mendengar, yang satu tidak, dibilang sama. Dua-duanya benar. Nggak bisa, Bu.
Gak Ini bisa. ceritanya Pak, Paulus tuh lagi bersaksi di depan orang banyak waktu di Yerusalem. Dia tuh menceritakan ulang tentang kejadian pertemuannya dengan Yesus di perjalanan menuju Damsik. Begitu Pak PI yang Mana bisa terhormat. kita mana bisa kita menyamakan satu tuli satu dengar itu adalah sama? Nggak bisa. Nih Pak ya, kalau dibandingkan sama kisah Rasul 9 nomor 7 tadi, kisah Rasul 9 nomor 7 tuh mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Kisah Rasul 22 nomor 9 melihat cahaya itu tetapi suara dia tidak mereka dengar. Kenapa beda? Karena banyak penafsir ngejelasinnya gini. Mereka dengar bunyi tapi nggak dengar kata-katanya, kayak guntur kedengaran tapi nggak ngerti isinya. Kata suara di sini dalam bahasa Yunani itu bisa berarti bunyi umum dan juga suara orang bicara. Ada bunyi grudak, gruduk gitu. Ada suara ngomong kayak kita. Lalu kayak yang kita mana yang mau ngobrol kita begini. benarkan? Yang Jadi mau kita tuh, benarkan yang jadi- mana? Yang mau kita salahkan yang mana? Jadi begini Pak, teman-teman Saulus itu kaget dengar suara plus dengar cahaya. Tapi cuma Saulus yang ngerti kalau Yesus lah yang ngomong itu. Nah, berarti kalau salah satunya ada salah contohnya, pasti. nih contohnya ya Pak, contohnya Yesus datang menemui Pak Yusuf. Nggak mungkin juga Yesus nemuin istri Bapak. Karena Yesus datang maunya ketemu Pak Yusuf, nggak mau ketemu istri Pak Yusuf. Gitu. Oh, beda, Jadi beda istri Pak, itu. jadi gini, istrinya Pak Yusuf nggak dengar suara Yesus, tapi Pak Yusuf dengar suara Yesus langsung. Istri Pak Yusuf cuma ngeliat cahaya kilat doang, tapi nggak mendengar suara Yesus langsung. Tapi Pak Yusuf yang dengar suara Yesus karena Yesus Beda maunya Pak analogi Yusuf kayak yang gitu. dikunjungin. Gitu Pak. Beda analogi. Yang satu tuli, yang satu dengar gak bisa dibilang bukan sama. beda Bapak, yang kayak Yang saya satu, tadi bilang. yang satu bilang, saya ke yang satu, Monas naik yang satu tuli, busway. Anak saya yang satu ke Monas naik tuli, motor, yang satu tapi dengar, tujuannya itu gak sama bisa ke kita samakan Monas. gitu. Gak bisa. Astaga ya Allah ya Robi, astagfirullah. Pasti ada yang ada salah satunya yang salah gitu. Gak bisa orang tuli dengan orang mendengar kita samakan, gak Itu, bisa, Pak, dan sama tidak kayak bisa kisah dibenarkan Isa. dua-duanya. Pak Yusuf itu sama kisah Isa sama Yesus. Beda cerita tapi menjurus ke oknum yang sama. Bukan oknumnya yang kita bahas, ceritanya. Ceritanya nggak beda Pak, sama. Ah, Sama kan tadi saya udah jelasin nih. mana Di- samanya? Pak Paulus Yusuf bilang, dengar. Paulus Pak Yusuf, bilang ya Pak Yusuf teman-temannya yang tidak terhormat. mendengar suara Yesus. Bapak Ustadz. Paulus tuh gini, Paulus ngomong teman-temannya tidak dengar suara itu. Tapi kesaksian lain ngomong teman-temannya juga dengar suaranya. Jadi yang mana kita benarkan? Jadi gini loh Pak Yusuf, nih sekali lagi di kisah Rasul 9 nomor 7 ya. Mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Ya, itu yang dimaksud tuh kisah Rasul 9 nomor 7. Yang di kisah Rasul 229 melihat cahaya itu tetapi suara dia tidak mereka dengar. Jadi ini mereka itu dengar bunyinya tapi nggak dengar kata-katanya, kayak guntur kedengaran tapi nggak ngerti isinya, kayak suara dalam apa ya, kayak bunyi grudak, panci jatuh apa-apa gitu. Tapi murid-muridnya Paulus tuh nggak dengar, kayak bunyi benda jatuh doang gitu loh. Tapi Paulus yang dengar suara Yesus. Kalau murid-muridnya jadi saksi mendengar suaranya tapi tidak melihat seorang pun. Itu yang dimaksud. Jadi muridnya itu kok gua dengar suaranya, saya dengar suaranya tapi kok nggak ada orangnya ya, dengar bunyinya, dengar melihat cahaya tapi kok nggak kedengeran ada suara gitu loh. Itu yang dimaksud gitu loh Pak. Nggak bakalan Bu, dua-duanya benar nggak bakalan. Ini maksudnya gini loh Pak, Paulus itu dengar suara Yesus. Tapi kalau murid-muridnya nggak dengar suara Yesus, murid-muridnya itu cuma ngelihat cahaya, tapi nggak Iya. melihat ada orang. Tapi kenapa kesaksian lain mengatakan bahwa teman-teman Paulus dengar juga suara Yesus? Ayo. Gimana? Iya yang tadi. Enggak Pak, enggak begitu.
Nih saya Ah, ulang ya. makanya dibaca Bu, dibaca. Nih. Makanya kita kontradiksi ini susah memang kalau mau dibenarkan kayak gimana lagi. Ya, nih ya, nih. Perhatikan nih. Perhatikan. Saya aja dah yang bacakan ya. Nah, Kisah Para Rasul 22 ya nomor 9 nih ya. Dan mereka yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kata Ya. Paulus, teman-temannya tidak dengar, oke? Nah, nih sekarang ya, Kisah Para Rasul 9 ya. Nih, maka termangu-mangulah temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar. Tadi kata Paulus tidak mendengar. Sedangkan di sini katanya teman-temannya mendengar. Mana yang betul? Nggak bisa betul dua-duanya. Mana sih? ya itu Pak, itu tuh penjelasannya itu kan saya udah jelasin tadi. Kenapa beda? Banyak penafsir, ya. Ini kan penafsir nih. Sebenarnya kan Alkitab tuh kan nggak boleh ditafsir, tapi kan ada yang nafsir nih, ada yang menafsirkan. Sebenarnya Alkitab tuh tidak boleh Siapa yang ditafsir. menafsir, Bu? Nih, ini banyak penafsir, contohnya Bapak menafsir. Nggak, Jadi kita mereka nggak dengar usah pakai tafsir, bunyinya. kita pakai yang tertulis aja. Kenapa? Iya, saya tahu Pak. Ini mereka dengar bunyinya, tapi nggak dengar kata-katanya. Kayak Guntur kedengaran, tapi nggak ngerti isinya. Memang mereka nggak Berarti ibu mendengar. sendiri yang berasumsi menafsir Memang itu mereka asumsi itu ibu. memang ini kan ayatnya Berat- begitu Pak. Mereka Berarti mendengar. ibu sendiri tapi yang nggak dengar berasumsi, bukan saya. kata-katanya. Ah, Itu kayak yang bukan saya saya, bilang. ibu sendiri Mereka itu. itu bukan mendengar Kacau. mereka itu bukan mendengar kata-kata Yesus Pak, tapi mendengar seperti Guntur, seperti Iya, bunyi-bunyinya. berarti Anda yang menafsirkan, bukan saya. Bukan, ini konteksnya memang begitu, Pak. Oh. Ya amplop. Jadi Coba ini baca yang Paulus, tertulis aja. jadi mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Melihat cahaya itu tetapi suara dia tidak mereka dengar. Jadi cuma dengar bunyinya doang tapi nggak mendengar apa kata-katanya. Cuma kayak bunyi kayak Guntur apa barang jatuh. Begitu loh, Pak. Tapi yang dengar jelas itu si Saulus. Ini Itu kan memang harus, tafsiran ibu. ini enggak Pak, ini memang harus dibahas terus loh Pak. Karena ini kayaknya orang suka salah paham dengan ayat Kisah Rasul ini, Kisah Rasul 9 nomor 7. Pasti bingung orang Kisah yang Rasul satu 9 bilang nomor teman-teman 9. Paulus dengar. Pokoknya Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Kata orang ya, Ya, kata 9 orang itu teman-teman bingung Paulus orang. dengar tuh suara Yesus, dengar dia, dengar. Tapi kata Paulus teman-temannya nggak dengar. Kayak Nggak gimana? dengar katanya, bukan nggak dengar bunyi gubrak, bukan nggak dengar Yesus Ah, itu ngobrol. kan tafsir ibu sendiri. Tafsir ibu sendiri, asumsi ibu sendiri berarti itu. Ya ampun, emang itu kan kalau kita baca Oh. Alkitab kan nggak cuma satu ayat, dua ayat, Pak. Satu Kisah Para Rasul tuh kita baca semua. Kalau saya baca satu kitab Kisah Para Rasul saya baca di sini, penonton Bapak Yusuf bosen. Nih, Kisah Rasul itu banyak, Pak, tuh. Kontradiktif itu, Nih, bertentangan. Nggak bakal bisa bersatu. Pasti ada Nggak salah bersatu. satunya yang salah. Bersatu, Pak. Pasti Nih. ada salah satunya salah Nih, Pak, itu. nih kalau saya baca di sini segini tebelnya nih teman-teman, tebelnya segini nih. Tuh, tulisannya kan kecil-kecil nih. Harus dibaca semua satu Kisah Para Rasul ini berapa halaman nih? Nih, harus dibaca. Nih, harus dibaca semua nih segini. Kalau saya mau baca semua di media sosialnya Pak Yusuf, ngabisin waktu. Mendingan teman-teman baca di digital deh, di Bible digital. Download di Play Store aplikasi. Saya belum dapat jawaban yang pasti. Nih, Gitu. teman-teman kalau mau download Alkitab, buka di Kisah Para Rasul, baca semua Kisah Para Rasul ini yang semua halaman ini. Nanti ketahuan jawabannya di situ. Oh iya, saya mau ini ya Pak ya, maaf banget, saya mau menjelaskan.
Ada tadi teman-teman bilang saya kabur dari Bu Karyana. Tidak, itu saya udah anggap clear, udah selesai. Saya nggak peduli, Iya. nggak peduli. Kita Nggak bahas, clear ya? bahas yang lain aja. Apa nih lagi? Iya. Mau nanya nggak Ibu? Saya mau yang tadi saya mau tanya Pak, maaf ya, saya mau nanya. Apakah Al-Quran itu bisa berdiri sendiri tanpa hadis? Itu pertanyaan saya Pak. Makasih. Apakah Al-Quran itu bisa berdiri sendiri tanpa hadis? Iya. Al-Quran itu memang berdiri sendiri. Hadis itu untuk apa? Menjabarkan. Gimana sih? Al-Quran itu memang berdiri sendiri dia. Iya, terus Karena hadis itu nggak fungsinya- hadis fungsinya untuk apa? karena nggak ada Nabi Muhammad itu belajar ke Israel, nggak ada. Al-Quran itu berdiri sendiri. Terus fungsinya hadis untuk apa Pak? Hadis itu menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Quran. Itu sama dengan menafsir bukan? Bukan nafsir, bukan. Itu tulisannya manusia apa tulisannya Allah? Apanya? Al-Quran Hadis, itu hadis. firman Allah. Bukan, Hadis hadis. itu Kalau Al-Quran saya hadis tahu. itu ada qaulnya Nabi Muhammad, ada fi'linya Nabi Muhammad, ya. Ada persetujuannya juga, atau Nabi Muhammad diam. Nah, gitu. Itu hadis. Hadis itu pun ada juga sanadnya. Kenapa, Bu? Iya, tapi kenapa Contoh, kalau contoh kayak gini ya, contoh kayak gini. Iya. Kata Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini ada perintahnya, dan dirikanlah sholat. Al-Qurannya sudah berdiri sendiri, ada perintah gitu dari Tuhan. Terus kayak gimana sholat itu? Makanya dijelaskan oleh Nabi. Itulah namanya hadis. Begini kata Nabi, sholat itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi bergerak kayak gimana, baca apa, kayak gitu. Langsung Ya. dipraktekkan. terus maaf kalau memang itu Jadi penjelasan- Al-Quran itu berdiri sendiri memang. Ya, tahu. Terus kalau memang itu penjelasan dari Nabi Muhammad, padahal kalau di dalam ceritanya kan Nabi Muhammad waktu itu kan sudah wafat ya Pak. Tapi hadis ditulis 200 tahun kemudian setelah wafatnya Nabi. Kata siapa? Ya, ceritanya itu mereka Kata dapat dari siapa? mana? Dapat di mana Anda? Di hadis itu. Tahu nggak Anda pengumpulan hadis itu dari berapa Hijriah? Tahu nggak? Iya, Bapak tolong jelaskan. Hadis itu pengumpulannya saat Nabi Muhammad juga masih ada. Siapa yang menulisnya? Pengumpulannya Kan dua hadis itu kan Hijriah kumpulan dari kitab-kitab. dua Hijriah dari sahabat-sahabatnya. Dari tahun Soalnya kan dua Hijriah. ada hadis Al-Bukhari, hadis Nah, itu Imam itu, itu setelah Nabi Muhammad, itu Imam Salaf namanya, bukan sahabat. Iya. Bingung tapi kan? Kenapa, Bingung. Tapi kenapa pembukuannya baru dilakukan belakangan? Lah, pembukuannya apanya? Pengumpulannya aja udah di zaman Nabi Muhammad. Kayak gimana? Ada hadis dari Abu Hurairah atau dari orang yang hidup langsung dengan Nabi. Pengumpulan dari mana yang setelah Nabi Muhammad? Nggak ada. Ngaco. Makanya Bu, kalau nggak tahu lebih baik nanya gitu. Iya, makanya saya bertanya karena saya awam. Saya awam dalam hal Al-Quran hadis ini, makanya saya bertanya. Jadi hadis itu ya diambil dari saksi hidup sejaman dengan Nabi. Gitu. Lalu sambung menyambung. Diajarkan dengan cara pelafalan. Dihafal, kan budaya mereka menghafal. Gitu. Jadi hadis itu diambil waktu nabinya langsung hidup. Beda dengan kitab Anda. Yesusnya udah kagak ada, baru disusun. Beda.
Enggak Pak, sama. Itu kan Rasul Paulus itu kan masih sejaman Coba Anda buka Cuma Lukas beda 1 sampai 30, cuma beda 30 tahun. baca Lukas 1 sampai 3 coba. Cuma beda 30 tahun, Pak, sama Rasul Coba baca. Paulus. Lukas 1 sampai 3. Maksudnya Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1 nomor Nomor 1 3. sampai 3. 1 Nomor sampai 3 1 baca. sampai 3. Nomor 1 sampai 3 bacain ya. Iya, iya. Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini mengenai pembukaan Injil Lukas nih. Ya makanya itu kan Yesusnya sudah nggak ada dari penyelidikan saksi saja gitu. Nggak sejaman dengan Yesus. Mana sih? Beda dengan hadis. Hadis itu sejaman hidup dengan Nabi Muhammad. Kalaunya kitab ibu nggak sejaman dengan Yesus. Sejaman Nggak. itu pengikutnya Nabi. Sejaman itu pengikutnya Nabi. Iya, yang langsung dengan Nabi itu yang menuliskan hadis, yang meriwayatkan hadis. Yang menulis Kalaunya langsung ki- di ka- ka- buku. kalau kitab ibu Caranya apa? bagaimana Pak? Menulis apa menghafal? Menulis apa menghafal? Menulis dan menghafal dua-duanya mereka, budaya mereka seperti itu. Mereka langsung yang menulis. Ya mereka menulis dan menghafal, budaya Arab memang seperti itu. Tapi kenapa kalau di Al-Quran itu nama-nama surahnya Al-Baqarah, Al-Maidah, kenapa nggak langsung nama penulisnya aja yang ditulis? Kenapa mesti pakai Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa Itu kan begitu? diambil dari ayat yang diturunkan. Oh, ada ayat Al-Baqarah tuh kalau saya searching, maaf ya, maaf. Ada Al-Baqarah itu Iya, di sapi surah Quran betina. surah Al-Baqarah sapi betina ada Iya. dari Betina, ayat yang diturunkan. Al-Maidah, hidangan. Hidangan Kenapa ada nggak juga kenapa Ma'idatan nggak minas nama- sama. Iya. Kenapa nggak nama penulisnya aja kayak Ngapain nama pengikut penulis? Nabi, Sesuai dengan pengikutnya firman Nabi. Tuhan. Kayak Sesuai Umar bin dengan firman Khattab, Tuhan yang diletakin, terus Utsman, begitu. Nggak perlu penulis, ngapain? Firman Tuhan itu yang utama. Itu yang diletakkan untuk apa? Penamaan surah secara tauqifiyah dia. Gitu. Islam itu teratur, semuanya ada gitu. Gak bisa dikibulin, Bu. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan saya cuma bertanya. Kalau udah Nah, coba dapat kalau jawab aja seperti coba itu, kalau nggak apa-apa. banding dengan kitab ibu. Kitab ibu apa? Diselidiki oleh Lukas, kan gitu. Kalau Tidak Lukas sejaman itu Luntang. memang, iya, saya jujur, Tidak. Pak, saya jujur. Lukas itu menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya. Dia itu saksi mata. Lukas itu bukan saksi mata, tapi dia itu meneliti, mewawancarai saksi mata. Iya. Jadi Artinya itu kalau zaman sekarang itu dia wartawan tidak- meneliti, mewawancarai betul. saksi mata. Betul. Itu memang betul. Iya, Iya. memang begitu Kita ceritanya. kita Tapi wartawan gitu. Betul dia, itu, Bu. dia Kita ngambil wartawan. dia mendapatkan itu dari narasumbernya langsung, yaitu murid-murid Yesus langsung. Itu. Kalau kita wartawan, Iya. kata ibu ya betul, kita wartawan, betul itu Bu, sepakat saya Iya. itu, saya juga tahu seperti itu, kita wartawan itu. Ngapain kita Tapi wartawan jadi kitab suci narasumbernya, Bu? Pak, narasumbernya itu langsung dari saksi mata. Begitu, Nah, Pak. Artinya kan Lukas Dari itu saksi mata. tidak Kan mirip, Pak, mirip tidak sama hidup sejaman Islam, dengan mirip. Yesus, tidak luntang lantung dengan Yesus Mirip, gitu. Pak. Bapak kan tadi bilang hadis itu sumbernya langsung dari pengikut Bu, Rasul. masalahnya penyelidikan Kan itu pun mirip, bisa Pak, salah, Bu. ceritanya.
Terus bisa Penyelidikan aja kan, itu bisa aja kan salah. itu yang nulis hadis itu kan bisa aja salah. Aduh, baterai saya mau Oh, habis. beda dengan hadis, beda. Kalau hadis itu ya Bu ya, beda perawinya ya. Kalau dia pernah berdusta, maka jatuh hadisnya, derajatnya. Bisa jadi maudu, nggak bisa. Perawi hadis itu backgroundnya, kehidupan dia pun harus diketahui. Kayak gimana hafalannya, apakah orangnya pernah berdusta atau tidak. Aduh, sedikit Itu lagi tergantung habis baterai. dari background orangnya gitu. Itu nggak sembarangan itu hadis. eh Beda Bu. Ah, sekarang saya boleh tanya, Bu? Iya, iya Pak. Maaf nih Pak. Aduh, baterai saya udah mau habis Pak. Aduh, Oh mau habis baterai ya udahlah. mau habis Kalau lagi. kalau gitu cas aja dulu, casnya aja dulu ya. Iya Pak. Maaf ya Pak. Aduh, ini tinggal 1%. Enggak apa-apa. Iya Pak, iya Pak. Oke. Ya, Ya. ya udah Pak ya, kita di sini kan Yuk. diskusi lintas agama, bukan mau eyel-eyelan, bukan ya Pak ya. Kan kita kan judulnya aja diskusi lintas agama, saling sama-sama cari kebenaran. Saya kan udah menjelaskan tentang kisah para rasul itu, tentang Paulus. Tapi kalau memang Pak Yusuf itu beda apa namanya, beda pemikirannya apa beda pandangannya sih, ya itu terserah Bapak. Tapi memang begitu ceritanya, adanya memang begitu adanya Pak. Saya sepakat dengan Pak Kingdom, memang begitu Pak Kingdom itu penjelasannya sudah betul, cuman mungkin barangkali Pak Yusufnya yang mungkin kurang paham di dalam kosakata bahasa aja. Saya hanya mengikuti yang tertulis. Ngapain saya mau ubah-ubah, mempelintir? Enggak mungkin. Yang gitu. Oke ya Bu ya. Yang antri di bawah Ya. banyak gitu. Cas dulu dah HP-nya Iya, ya. iya. Oke, selamat malam. Oke, terima kasih. Iya, makasih Pak ya. Oke. Makasih Pak. Assalamualaikum. Oke gitu. Ya teman-teman. Kitabnya saja ya dibantahnya, apalagi saya. Kitabnya saja bisa-bisa mereka ubah sendiri gitu sesuai pemikiran mereka. Apalagi kalau cuma omongan saya. Udah jelas emang. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kita naikkan lagi yang antri ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Lewat. Pasien selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Islam. Ya. Oke, Abang, di bawah dulu ya. Saya cari yang Kristen. Assalamualaikum. Ntar ya. Kita cari lagi. Nah, mana nih? Saya kan minta multi yang Kristen, ya. Kalau yang Islam pasti saya